Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak. Nah, baik, hari ini saya akan melakukan pra-observasi atas kegiatan supervisi akademik yang akan Ibu laksanakan. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah supaya CGP itu bisa nantinya, saya pribadi itu bisa melakukan praktik rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching. Ibu, kita hari ini pra-observasi, maka sebelum observasi saya akan menanyakan beberapa hal. Beberapa hal yang akan saya tanyakan itu, yang pertama adalah tujuan pembelajaran yang akan Ibu buat kira-kira apa nantinya? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu Pak, supaya siswa-siswa saya bisa mengetahui bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Kemudian itu saja, satu saja. Iya, satu saja. Dan berikutnya kira-kira dari materi yang akan diajarkan, area pengembangan apa yang akan hendak Ibu capai? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai yaitu siswa-siswi semua bisa mengetahui, pengetahuannya bisa bertambah Pak, mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan itu dan bisa tahu apa fungsi dan cara fungsinya pakai tumbuhan bagi manusia dan lain-lainnya lah Pak. Kira-kira nanti strategi apa yang akan Ibu terapkan? Misalnya seperti mungkin modelnya apa nanti, kemudian materi apa yang akan diajarkan? Kalau strategi yang saya lakukan itu rencananya saya ingin melangsungkan strategi belajar secara kelompok di kelas dengan cara mereka menempel agar mereka ikut aktif dalam pembelajaran. Dan dalam pembelajaran yaitu keterampilan proses atau proses skill. Ini saya lupa tanyakan tadi, ini mata pelajaran apa tadi? Mata pelajaran IPA Pak. IPA ya, Iya. kelas 4. Kelas 4. Proses pembelajaran atau EPP yang berdiferensiasi. Iya. Ini kontennya, prosesnya atau semuanya, produknya? Produknya. Baik Ibu. Nah, kira-kira Ibu akan melaksanakan kapan kegiatan ini? Besok. Besok ya? Iya. Di hari Selasa ya? Hari Selasa. Kebetulan besok saya ada mata pelajaran untuk mata pelajaran IPA Pak, di kelas. Baik Ibu, saya akan datang nanti ke kelas Ibu untuk melakukan proses supervisi. Tenang saja, ini supervisinya berjalan. Kami tidak akan mengintervensi proses pembelajaran, hanya mengamati saja. Nanti setelah itu akan ada proses pra-observasi, pra-supervisi nanti akan dihadiri oleh pengajar praktik bersama Ibu dan saya. Siap. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat. Duduknya yang rapi dong. Yang rapi. Iya. Oke. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa seperti biasa. Ayo. Bagaimana posisinya berdoa? Caranya berdoa bagaimana? Ayo, kita mulai. Bismillah. Baiklah, hari ini coba perhatikan semua ke sini. Perhatikan semua ke sini. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA tentang bagian-bagian tumbuhan. Dalam proses belajar ini akan bagi dalam 2 kelompok. Nah, setiap kelompok terdiri dari 4 siswa, 4 orang. Ya, mau dibagi sendiri atau ibu yang bagi? Ibu yang bagi. Oke, kalau begitu. Ibu supaya lebih gampang, lebih mudah, yang sebelah sini ini satu kelompok, yang sebelah sini satu kelompok, boleh? Boleh. Yang ini nama kelompoknya apa? Nama kelompoknya apa? Garuda? Galaksi. Kalau yang ini apa? Hah? Garuda. Apa di sana Garuda? Yang sini apa? Apa? Yo, apa? Ini yang laki-laki apa? Nah, Garuda hitam. Kalau ini Garuda putih.
Silakan kelompok-kelompok itu melingkar. Posisinya melingkar supaya semua bisa lihat. Ya, coba lihat sini dulu. Ayo, halo, bisa lihat ibu dulu. Ya, halo, ayo, duduk yang rapi. Kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Kamu sendiri yang menentukan fungsinya. Di sini ada catatan di sini, bagian tumbuhan dan tumbuhannya. Kamu gunting nanti. Sudah? Bisa lihat sini dulu. Kelompok sana, kelompok garis hitam. Ya, bisa lihat sini. Ya, kalau sudah bisa ibu bagikan. Bagikan tugasnya. Sudah? Nah, sekarang ibu bagikan. Tiap kelompok ibu bagi ini. Kalau mau lihat contohnya ada di dinding. Ada di dinding. Ya. Bedanya yang ada di dinding dengan yang dibuat ini nantinya bedanya itu yang di dinding tidak ada fungsinya. Ya. Kalau di sini ada fungsinya. Nanti kamu tempel misalnya daun fungsinya untuk apa? Batang untuk apa? Di sini sudah ada, ya. Tinggal kamu tempel. Jadi tiap kelompok itu harus masing-masing punya tugas. Ada yang tugasnya menggunting, ada yang tugasnya menempel, ya. Ya. Selesai itu nanti silakan diskusikan di depan kelas, ya. Seperti kita pernah lakukan lalu, diskusikan di depan kelas. Ya, kelompok sana kurang perhatian ya. Ibu bicara, mereka juga. Nah, nanti kamu bingung. Sudah? Ibu bagikan dulu. Ya. Ya, silakan. Dibaca itu. Nanti kita salah tempel ini fungsinya beda. Beda-beda itu. Digunting, lihat ibu punya contoh tadi. Hanya pohonnya yang diambil. Hanya pohonnya yang diambil. Nah, sana gunting satu. Jangan kasih abi susah dia menggunting. Kasih rapi, ayo. Silakan digunting. Ini tempat menempelnya ini. Aduh, belum pada digunting ya. Bisa siapa yang ibu bisa minta tolong? Bantu ibu dulu gunting ini. Ayo. Ikuti yang mana Pak? Ayo, sudah robek. Kasih rapi. Nanti kalau sudah selesai ini ada lem sama ibu ini, boleh ditempel menggunakan lem. Ya. Hah? Iya. Apa? Bukan. Coba. Oke. Coba. Baca supaya sesuai antara bagian dengan fungsinya.
stempel semua nanti itu sudah tidak tahu nanti di mana sudah itu. Nah, kau? Sini dia. Nah, mana lagi? Mana lagi? Ini buah, ini. Silakan. Gimana? Ya. Kasih kertas uangnya. Kertasnya. Pakai kaki. Kamu semua pakai kaki. Tidak sopan nih. Cara gunanya tangan kalau pakai kaki itu. Ya, kalau yang sopan itu pakai tangan bukan pakai kaki. Ya. Ditulis di atasnya sini. Mana? Iya. Ini belum semua. Boleh ya? Sudah. Ini sudah ini. Masih tak ini. Sudah. Dari sedikit dari semua. Buka pintunya. Buka aja. Sudah aja. Saya di bodoh aja. Ya. Nah, lagi. Ayo. Oke. Awas, awas, hati-hati kertasnya itu. Kertasnya buah, pasti dibuah. Kurang panjang dia punya anu dia. Di buahnya kasih kena anak, kasih buah. Di buahnya itu dari sini kasih kena buah. Supaya dia tahu buah. Oh. Kasih panjang buah. Kasih panjang. Oh, begitu loh. Kasih sampai dekat buah. Sudah kasih itu. Sudah itu saja yang ada di sana. Mana yang kamu daun? Merupakan zat makanan yang dihasilkan oleh sebuah tanaman yang dapat dinikmati oleh makhluk. Nah, duduk dulu berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ayo, sudah? Sekarang kita lanjut materinya kita. Lanjut ke presentasi. Kelompok mana yang lebih dulu? Siapa yang mau tunjuk tangan? Ya, kelompok apa namanya tadi? Garuda hitam. Silakan, Garuda hitam. Ayo maju ke depan. Ayo, maju. Ya. Yang lain silakan lihat ke sana. Ayo. Ya, ayo. Tidak, pegang saja satu yang baca. Angkat sedikit. Ya boleh. Tahu saja ya. Pokoknya yang mengajar di situ. Kami perkenalkan dulu. Kami dari kelompok. Ya, silakan. Ayo sudah. Nah, saya perkenalkan. Ayo, boleh sini dulu perkenalkan saya. Siapa? Perkenalkan. Tidak usah ketawa. Perkenalkan. Saya Dian. Ini. Ayo, sebutkan. Kembali. Apa tadi kau? Saya. Jangan Riko. Bukan Riko. Ayo, ulang. Ayo. Nah, lagi. Ayo, nah, ini kelompok berapa ini? Garuda. Ayo silakan jelaskan. Jangan bapak beles, panggil teman. Ayo. Lihat sini nak, kasih lihat sini.
kasih lihat sih. Nah. Akar. Jangan dikasih begitu deh, kok. Kasih dia sendiri kasih. Ayo. Bunga merupakan tempat terjadinya perkembangan. Coba ibu kasih contoh, ibu kasih contoh. Ibu kasih contoh, ibu kasih contoh. Begini. Lihat tuh lah, lihat sini. Dulu. Nah, bagian-bagian tumbuhan. Nah, lihat bunga, di sini ada bunga. Ini bunga. Bunga merupakan tempat terjadinya perkembangbiakan secara generatif. Kasih tunjuk. Buah, ini buah. Ya. Kamu jelaskan dong. Itu aja. Tidak usah diganggu. Ya, ayo. Bagian tumbuhan. Jangan kasih baca. Jangan bunga. Bunga merupakan tempat terjadinya perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Fungsi bunga adalah sebagai tempat terjadinya penyerbukan sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Lagi semua. Batang, tempat tumbuhan ranting dan batang memiliki fungsi sebagai alat transportasi yang mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun, menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Lagi. Akar, bagian tumbuhan yang umumnya terdapat pada bagian tumbuhan. Bagian ini biasanya terkubur di dalam tanah. Akar tumbuh Kasih kelompok terima. Terima kasih. Nah, boleh. Sama begitu. Ayo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok Garda Putih. Saya Sri Ramadhani. Kami. Udah silakan. Jangan dipilih dari temannya. Ya. Buah merupakan cadangan makanan yang dihasilkan oleh sebuah tanaman yang akan diwarnai oleh protein. Fungsi buah yaitu untuk memenuhi biji sumber makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Bunga merupakan tempat terjadinya perkembangbiakan secara pada tumbuhan. Fungsi bunga adalah sebagai tempat terjadinya penyerbukan sebagai merupakan salah satu bahan yang dibutuhkan pada proses fotosintesis. Fungsi daun sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis sebagai alat pernapasan tumbuhan dan tempat terjadinya Penguapan. penguapan. Sudah, ayo. Ucap saja dulu. Bersalam dulu. Terima kasih. Demikian. Balik ke sana, balik ke sana. Terima kasih demikian Presentasi dari kelompok. Garda Putih. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Nah, demikian tadi Nah, sudah? Bisa dengar sini dulu. Kalau tidak dengar, ya suruh pelajar di luar dari kamu. Sudah dengar sini ya? Demikian presentasi tadi dari dua kelas, dua kelompok. Ada yang mau ditanyakan? Ya dah. Nah, jadi tugas kita hari ini yaitu menulis di buku masing-masing tentang bagian-bagian tumbuhan dan beserta dengan fungsinya, ya. Fungsinya ada ditempel-tempel di situ nanti. Yang sudah ditempel itu boleh ditulis di buku tulis masing-masing. Sudah? Ya. Sebentar itu jadi tugas sebentar dan sebentar ibu minta kembali ya. Oke, terima kasih. Demikian pelajaran kita hari ini. Untuk penilaian
pengertiannya yang dikasih tahu tadi ditulis di buku catatan masing-masing. Demikian pembelajaran kita hari ini, Bu Airi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kembali ke meja masing-masing. Ini disimpan baik-baik. Disimpan sini. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Rasman? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Ibu guru? Baik Ibu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi bagaimana perkembangan selama 1 bulan kita tidak bertemu kemarin di PI 4 ya? Sudah ada perkembangan dan kemajuan lagi Pak? Alhamdulillah banyak sudah Iya, ya. mulai banyak peningkatan yang coba kita lakukan. Pelan-pelan saja. Bu. Iya betul. Santai aja Pak. Yang penting Iya. kita jalani dan sampai pada tujuan. Oke, jadi untuk di pendampingan individu yang kelima ini Pak, kita akan melihat langsung bagaimana coaching dari atau proses coaching dari Pak Rasman kepada rekan sejawat ya. Di sini sudah ada Ibu Guru. Ya, Ibu Guru mengajar kelas berapa Bu? Kelas 4. Oh, kelas 4 ya. Baik, untuk tidak berlama-lama, silakan Pak Rasman untuk memulai sesi coachingnya. Baik Ibu, Ibu Nursam dan Ibu mengajar pakai, terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini yang memantau proses pasca observasi kami. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum saya mulai. Jadi tujuan kegiatan kita ini adalah sebagai proses bagian dari tugas saya sebagai guru pengajar. Tetapi tidak sampai di sini, ini tentu akan berkelanjutan sehingga apa yang kita lakukan hari ini mudah-mudahan bisa berdampak kepada sekolah kita ke depannya. Dan juga ingin saya sampaikan bahwa proses ini santai saja, jangan nanti berasa bahwa ini seperti ada ini semacam coaching saja, jadi tidak tentu santai. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Ibu sebagai bagian dari proses yang kita lakukan sebelumnya. Yang pertama adalah bagaimana perasaan Ibu ketika Ibu diobservasi di kelas waktu itu. Alhamdulillah perasaan saya waktu itu senang. Saya senang karena melalui observasi itu saya bisa lebih belajar lagi, lebih menggali apa yang saya miliki, yang bisa saya terapkan di kelas. Banyak pengetahuan yang saya dapat dari sana. Pokoknya bermanfaat, sangat bermanfaat untuk saya. Baik, nah Ibu memang harusnya demikian, bahwa observasi itu tidak seperti yang kita hadapi, seperti ada tekanan itu. Selama ini pikirannya sebagian orang begitu, bahwa observasi pasti ada tekanan. Nah, kira-kira ketika Ibu di kelas, kan sudah kita lihat kemarin, nah, area yang Ibu kembangkan itu, area apa saja yang Ibu kembangkan di dalam proses pembelajaran tersebut? Ya, pada saat pembelajaran di kelas kemarin, saya mengembangkan area di bidang pengetahuan dan juga keterampilan yang saya kembangkan. Ya, terlihat dari ini ya, dari bagaimana mereka menempel. Nah, sejauh mana kira-kira area yang Ibu kembangkan tersebut keberhasilannya? Ya, menurut saya itu sangat berhasil, walaupun ada sedikit kendala tapi bisa diatasi. Dari hasil dari produk dari hasil pembelajaran itu, dari sana saya menilai bahwa pembelajaran saya pada saat itu cukup berhasil karena mereka bisa menempel, bisa presentasi hasil, dan juga bisa tanya jawab diskusi dalam kelompok. Baik Ibu, nah tentunya dalam proses pembelajaran itu ada banyak sekali yang masalah kita hadapi, pasti akan ada. Nah, kira-kira menurut Ibu hambatan atau kekurangan apa yang Ibu hadapi ketika proses pembelajaran tersebut berlangsung? Hambatan atau kendala yang saya dapatkan pada saat proses belajar mengajar di kelas itu, misalnya sebagian siswa itu kurang aktif di dalam belajar kelompok, tapi kita atasi semuanya, bisa kami atasi atau bisa saya atasi. Kemudian kendala yang kedua itu ada beberapa siswa yang tidak hadir di kelas, padahal saya ingin semua siswa pada saat itu hadir agar pengetahuan mereka itu bisa bertambah, belajar bersama teman, bisa saling berbagi pengetahuan. Itu yang saya harapkan.
Baik, Ibu. Nah, Ibu tadi mengatakan bahwa hambatan maka kita dalam proses pembelajaran sesuai dengan SOP yang khusus tentu pasti ada kendala. Kira-kira menurut Ibu kendala atau hambatan apa saja yang dihadapi ketika melakukan proses pembelajaran? Selama proses belajar mengajar kemarin di kelas, kendala yang saya lakukan, yang saya hadapi, pertama itu sebagian kecil siswa yang kurang aktif di kelas. Mereka berharap bagian teman-temannya yang sudah bisa ini itu yang diharap untuk bekerja di kelas. Mereka kurang aktif, tapi saya tetap arahkan untuk kerjasama dalam kelompok untuk tetap aktif. Saya terus memberi dorongan, motivasi, dan kendala yang selanjutnya yang saya hadapi itu yaitu ketidakhadiran siswa. Ada sebagian siswa yang tidak hadir dengan berbagai alasan, sehingga mereka tidak dapat mengikuti pembelajaran ini. Padahal saya ingin semua siswa mengikuti agar apa yang saya harapkan dalam tujuan pembelajaran saya itu semua siswa bisa ikut belajar, bisa ikut aktif, dan bisa ikut menambah pengetahuan sama teman-teman. Bukan hambatan yang sudah kelas. Menurut Ibu kira-kira apakah ada solusi? Misalnya penanganan aktif, kira-kira dari solusi seperti apa yang bisa diberikan kepada siswa tersebut? Solusi dari saya untuk siswa saya kemarin yang kurang aktif itu, saya terus berikan motivasi untuk terus belajar, untuk mau berbagi. Bagi temannya juga yang aktif, saya harapkan untuk bagaimana caranya mereka untuk mengaktifkan kembali temannya yang kurang aktif dalam pembelajaran itu. Misalnya pada saat menempel, saya arahkan jangan cuma satu orang yang kerja, semua harus ikut aktif menempel apakah itu bagian-bagian tubuh-tubuhan itu atau fungsinya, agar mereka tetap aktif. Kemudian pada saat presentasi, saya tetap memandu mereka untuk tetap aktif semua, walaupun hanya ikut berdiri di depan kelas pada awalnya, kemudian berani untuk berbicara, untuk membacakan apa hasil kerja mereka kepada teman-temannya, dan juga mau menjawab apa jawaban dari pertanyaan dari teman-teman dan kawan-kawan. Mereka itu supaya tidak kelompok. Kira-kira menurut Ibu kapan kira-kira itu perubahan yang Ibu itu bisa dilakukan kira-kira kapan? Saya rencana untuk tetap melakukan perubahan itu pada pembelajaran selanjutnya dan pada mata pelajaran yang sama. Tapi tentu bukan mata pelajaran yang sama, ya, karena kita kan tidak stuck di situ, harus tetap maju mata pelajarannya atau materi yang kita ajarkan. Tapi saya akan berusaha untuk tetap memancing keinginan siswa untuk aktif belajar, terus memotivasi, mengapresiasi hasil belajarnya mereka agar semangatnya tetap ada untuk belajar, mau belajar. Saya kemarin juga melihat kelas baik, saya mungkin dengan kemarin itu produk dari diferensiasi itu yang sekarang masih sama-sama masih sama-sama mungkin bisa mungkin sekarang itu berbeda dengan ini mungkin bisa selain itu kayak menulis mendapatkan pola tersebut sehingga nanti karena di seperti ini kira-kira mungkin seperti itu. Ini kita berharap bahwa kelas di lain ini sehingga sekolah kita bisa kedua ini terima kasih banyak. Baik, terima kasih Ibu Guru yang sudah memberikan kesempatan waktu
kami coaching oleh salah satu guru saya sangat mengapresiasi sekali upaya yang telah dilakukan oleh Pak Lajman dan juga ibu-ibu yang mau terus belajar dan juga artinya ingin mencari tahu sampai di mana kegiatan yang dilakukan oleh Pak Lajman ini di sekolah. Ya, terima kasih.